sebuah desa terpencil, di tengah hutan yang penuh rahasia, seorang wanita mengalami kejadian yang tidak pernah terpikirkan manusia. Ia tidak melahirkan seperti wanita pada umumnya, melainkan sebuah telur. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kelahiran ini? Sebuah berkah atau malapetaka? Ketika mitos menjadi kenyataan, ketika kepercayaan diuji, pilihan mereka hanya dua: melindungi atau menghancurkan. Siapkah kalian mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya? Tidak masuk akal. Seorang ibu melahirkan telur dan ini yang terjadi selanjutnya. Di balik pegunungan berkabut, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Tembelang. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sungai yang airnya jernih. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari desa-desa lain. Di sana beredar mitos tentang kutukan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Wanita yang mengandung anak istimewa akan melahirkan bukan dari rahimnya, melainkan dari sesuatu yang tak lazim bagi manusia. Banyak yang menganggapnya hanya cerita lama yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, bagi beberapa orang tua desa, mitos itu bukan sekadar dongeng, itu adalah peringatan. Di tengah desa, hiduplah seorang perempuan bernama Sekar, istri dari seorang pemburu bernama Jaya. Mereka adalah pasangan yang telah lama mendambakan seorang anak, tetapi bertahun-tahun pernikahan mereka belum membuahkan hasil. Barangkali, Tuhan belum menghendaki, kata Jaya, mencoba menghibur Sekar setiap kali istrinya termenung sendirian di beranda rumah mereka yang sederhana. Namun, harapan itu akhirnya datang. Suatu hari, Sekar mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Perutnya membesar, wajahnya lebih berseri, dan tubuhnya semakin kuat. Para tetua desa mengatakan bahwa Sekar akhirnya mengandung anak yang telah lama dinantikan. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa, membawa kebahagiaan bagi banyak orang yang mengenal pasangan itu. Tetapi, tidak semua orang menyambutnya dengan sukacita. Beberapa orang tua desa mulai menunjukkan raut wajah khawatir. Anak itu lahir dalam tahun yang tidak seharusnya. Apakah ini pertanda kutukan itu kembali? Bisik seorang perempuan tua di sudut pasar. Sekar dan Jaya mengabaikan omongan itu. Mereka hanya ingin menikmati kebahagiaan mereka. Hingga suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Sekar terbangun dengan perasaan aneh. Perutnya terasa lebih berat dari biasanya, dan ada sensasi dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia mencoba membangunkan Jaya, tetapi sebelum suaminya sempat tersadar, sebuah rasa sakit luar biasa menyambar tubuhnya. Sekar jatuh dari tempat tidur, menggigit bibirnya menahan jeritan. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan di antara rasa sakit yang kian menjadi-jadi, ia menyadari sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi pada dirinya. Perutnya berdenyut hebat, bukan seperti kontraksi biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya dengan cara yang tidak wajar. Dan pada detik berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Sekar menggigit bibirnya lebih kuat saat rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Napasnya memburu, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia mencoba meraih lengan Jaya, tetapi sebelum bisa membangunkannya, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Lalu, bluk! Sekar terbelalak. Sesuatu jatuh dari bawah perutnya. Bukan darah, bukan daging, bukan pula bayi seperti yang seharusnya. Melainkan sebuah telur. Telur itu sebesar kepala manusia, permukaannya halus berwarna kebiruan dengan guratan-guratan keemasan yang berpendar samar di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Sekar membeku, tubuhnya masih gemetar akibat rasa sakit yang baru saja mereda. Ia menatap telur itu dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Jaya, yang akhirnya terbangun karena suara berat napas istrinya, langsung tersentak ketika melihat Sekar terkulai lemas di lantai. Tatapannya jatuh pada benda di hadapan istrinya, dan seketika wajahnya memucat. Sekar, apa itu? Jaya berbisik, suaranya terdengar serak. Sekar tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba mencari kepastian dari satu-satunya orang yang bisa ia percayai di dunia ini. Jaya perlahan mendekat, menelan ludahnya dengan susah payah. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh telur itu, tetapi begitu jarinya menyentuh permukaannya, telur itu tiba-tiba berdenyut pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang merespons sentuhannya. Jaya tersentak mundur. Astaga! Sekar masih tidak bisa bicara. Tubuhnya terlalu lemas, pikirannya terlalu kacau. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini bukan kelahiran yang normal. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, ketukan keras terdengar dari pintu rumah mereka. Tok! 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 Jaya dan Sekar saling bertukar pandang. Ketukan itu bukanlah ketukan biasa. Itu keras, tergesa-gesa, seolah orang di luar sangat terburu-buru. Di luar rumah, seorang pria tua berdiri dengan napas tersengal-sengal. Dialah Ki Jali, tetua desa yang paling dihormati dan dikenal karena kebijaksanaannya. Namun, malam itu, wajahnya bukan penuh kebijaksanaan, melainkan kepanikan. "Buka pintunya!"
Ini darurat, suara Ki Jali terdengar mendesak. Jaya segera bangkit dan membuka pintu. Begitu melihat keadaan Sekar yang masih terduduk di lantai dan telur besar di hadapannya, wajah Ki Jali langsung berubah. Ia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang telah ia takutkan seumur hidupnya. Ini terjadi lagi, gumam Ki Jali, matanya menatap telur itu dengan ketakutan yang nyata. Jaya mengernyit. Apa maksudmu, Ki? Tetua itu menatap mereka bergantian, lalu menghela napas berat. Kalian harus segera pergi dari desa ini. Jaya mengerutkan kening mendengar perintah Ki Jali. Apa maksudmu, Ki? Kenapa kami harus pergi? Tetua desa itu tidak langsung menjawab. Matanya tetap terpaku pada telur besar yang masih berdenyut pelan di lantai. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Sekar yang masih pucat dan kelelahan. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, kata Ki Jali dengan suara berat. Jaya tertegun. Apa maksudmu? Ki Jali menoleh ke arah Jaya, lalu berkata dengan nada pelan namun tegas, puluhan tahun lalu, seorang perempuan di desa ini juga melahirkan telur. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Sekar, yang sedari tadi diam dalam kebingungan, menatap Ki Jali dengan sorot mata kaget. Seseorang pernah mengalami hal yang sama. Tetua itu mengangguk pelan. Dan itu membawa bencana bagi desa. Jaya semakin gelisah. Apa yang terjadi pada perempuan itu? Dan apa yang ada di dalam telur ini? Ki Jali terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, perempuan itu diusir dari desa. Tak ada yang tahu nasibnya setelah itu, tapi beberapa bulan setelah kepergiannya, desa ini diserang oleh makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Makhluk yang lahir dari telur yang ia tinggalkan. Sekar mencengkeram pakaiannya sendiri, tubuhnya bergetar. Makhluk. Ki Jali menatap mereka dengan serius. Aku tidak tahu pasti apa yang ada dalam telur itu. Tapi aku tahu satu hal, desa ini tidak akan menerimanya. Jika mereka tahu kau melahirkan telur, mereka akan menganggapnya sebagai kutukan. Jaya mengepalkan tangannya, wajahnya tegang. Tidak, ini anak kami. Apapun yang ada di dalamnya, itu tetap darah daging kami. Ki Jali menatap Jaya dengan dalam, seolah menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Akhirnya, ia berkata, jika kau benar-benar menganggapnya sebagai anakmu, maka kau harus melindunginya. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya, adalah dengan pergi dari sini sebelum fajar. Jaya terdiam. Sekar pun hanya bisa menunduk, pikirannya berkecamuk. Pergi dari desa? Meninggalkan rumah mereka? Semua ini terlalu mendadak, terlalu sulit dipercaya. Tapi sebelum mereka bisa mengambil keputusan, suara gaduh terdengar dari luar. Suara orang-orang. Jaya! Ki Jali! Apa yang terjadi? Kenapa kau ke rumah mereka di tengah malam? Tampaknya beberapa warga mulai curiga dengan kedatangan Ki Jali yang mendadak. Jika mereka tahu tentang telur ini. Ki Jali segera menoleh ke arah Jaya. Cepat! Sembunyikan telur itu! Jaya dan Sekar saling berpandangan dengan panik. Waktu mereka hampir habis. Mereka harus memilih. Dan pilihan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Sekar dengan cepat menarik kain tebal dan menutupi telur itu. Tangannya gemetar, napasnya masih belum stabil. Sementara itu, Jaya berdiri di depan pintu, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Suara-suara dari luar semakin mendekat. Ki Jali menatap Jaya dengan tajam. Kau harus tenang. Jangan sampai mereka curiga. Tok! 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 Jaya! Kau di dalam. Jaya menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka pintu. Di hadapannya berdiri beberapa warga desa, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Yang paling depan adalah Darmo, seorang pria kekar yang sering ikut berburu bersamanya. Ada apa, Darmo? Jaya berusaha terdengar setenang mungkin. Darmo menyipitkan mata, melirik ke dalam rumah. Kami melihat Ki Jali datang tergesa-gesa ke rumahmu di tengah malam. Apa terjadi sesuatu? Jaya menelan ludah. Tidak. Sekar hanya merasa kurang sehat. Ki Jali datang untuk memeriksanya. Darmo menoleh ke Ki Jali, meminta penjelasan. Tetua desa itu mengangguk perlahan. Benar. Aku khawatir dengan kondisi Sekar yang sedang mengandung, jadi aku ingin memastikan keadaannya baik-baik saja. Para warga tampak sedikit tenang, tetapi satu orang lainnya, seorang perempuan bernama Embok Ranti, masih terlihat curiga. Kalau begitu, biarkan kami melihatnya. Kami ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Jaya dan Ki Jali saling bertukar pandang. Mereka tahu mereka tidak bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan lebih besar. Dengan berat hati, Jaya menggeser tubuhnya, membiarkan beberapa orang masuk. Sekar masih terduduk di lantai, wajahnya pucat, matanya tampak kosong. Di sebelahnya, telur besar itu tersembunyi di balik kain tebal. Ia berusaha menahan napas,
Takut suara denyutan halus dari telur itu terdengar. Embok Ranti berjalan mendekat, memperhatikan Sekar dengan seksama. "Sekar, kau baik-baik saja?" Sekar mengangguk lemah. "Ya, hanya sedikit kelelahan." Embok Ranti memperhatikan sekitar. Matanya tertuju pada gundukan kain di dekat Sekar. "Apa itu?" tanyanya curiga. Sekar menahan napas. Jaya segera melangkah maju. "Hanya selimut. Aku mengambilnya untuk menghangatkan Sekar." Embok Ranti masih menatap dengan penuh selidik, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Ki Jali berdehem keras. "Sudah cukup. Biarkan Sekar beristirahat." Para warga akhirnya mengangguk dan mulai melangkah keluar. Namun, sebelum pergi, Narmo menepuk bahu Jaya. "Kalau butuh bantuan, panggil saja kami." Setelah pintu tertutup dan suara langkah mereka menghilang, Jaya menghela napas panjang. "Kita hampir ketahuan," gumamnya. Ki Jali menatap mereka serius. "Kalian harus pergi sekarang juga." Begitu pagi tiba, kecurigaan mereka bisa semakin besar. Sekar menggenggam tangan Jaya, suaranya bergetar. "Tapi, kemana kita harus pergi?" Ki Jali berpikir sejenak sebelum berkata, "Pergilah ke hutan selatan. Ada tempat yang bisa kalian gunakan untuk bersembunyi sementara." Jaya mengepalkan tangannya. Ia tidak pernah membayangkan harus meninggalkan desa tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Tapi kini, ia harus memilih, tetap tinggal dan mempertaruhkan nyawa istrinya, atau pergi demi melindungi anak mereka yang belum diketahui wujudnya. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, "Baiklah. Kita akan pergi." Sekar menatap telur yang masih berdenyut di bawah kain. Ia tahu, apapun yang ada di dalamnya, itu adalah bagian dari dirinya. Dan ia bersumpah akan melindunginya, apapun yang terjadi. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Sekar mengikat erat selendangnya, sementara Jaya menyiapkan beberapa perbekalan yang bisa mereka bawa. Ki Jali berdiri di dekat pintu, memastikan keadaan sekitar tetap aman. "Waktu kita tidak banyak," bisik Ki Jali. Begitu fajar menyingsing, mereka pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kalian harus sudah jauh dari desa sebelum itu terjadi." Jaya mengangguk tegas. Ia menggendong telur itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan kain agar tidak terlihat mencolok. Beratnya lebih dari yang ia perkirakan, namun ia tetap menahannya dengan erat. Ini bukan sekadar benda, ini adalah anak mereka. Sekar melirik rumahnya untuk terakhir kali. Ini adalah tempat di mana ia dan Jaya menghabiskan tahun-tahun penuh harapan. Tempat di mana mereka pernah bermimpi membesarkan anak mereka dengan tenang. Tapi kini, semuanya berubah. Dengan langkah hati-hati, mereka meninggalkan rumah, berjalan melalui lorong-lorong desa yang gelap. Tiang-tiang kayu berdiri kokoh di sepanjang jalan, obor yang menempel padanya hanya tinggal bara kecil yang berkerlap-kerlip. Mereka berjalan menyusuri jalur sempit menuju hutan selatan. Suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin malam terdengar seperti bisikan-bisikan misterius. Sekar merapatkan selendangnya, sesekali menoleh ke belakang. "Cepat," bisik Ki Jali. "Kita hampir sampai di batas desa." Namun, saat mereka hampir mencapai gerbang kayu yang menandai perbatasan desa, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Jaya segera menarik Sekar ke balik sebuah pohon besar, menahan napas. Beberapa sosok berjalan melewati jalan setapak, membawa obor di tangan mereka. "Mereka sedang berpatroli," bisik Sekar, matanya membelalak ketakutan. Jaya menggenggam erat tangannya, mencoba menenangkan. "Kita harus menunggu mereka pergi." Ki Jali melirik sekitar. Jika mereka tertangkap sekarang, tidak ada cara lain selain bertarung atau berbohong. Keduanya sama-sama berisiko tinggi. Beberapa menit berlalu, akhirnya para penjaga desa itu bergerak menjauh, meninggalkan jalan kembali gelap. Ki Jali memberi isyarat. "Sekarang!" Mereka segera berlari melewati gerbang desa, masuk ke dalam hutan. Napas Sekar semakin berat, tubuhnya masih lemah setelah persalinan aneh yang ia alami. Jaya menggenggam tangannya lebih erat, memastikan ia tetap kuat. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suara-suara desa semakin menghilang, tergantikan oleh gemerisik daun dan nyanyian binatang malam. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di balik pepohonan besar. Ki Jali menunjuk ke arah bangunan itu. "Kalian bisa bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Ini adalah tempat yang dulu digunakan para pemburu ketika terjebak badai." Jaya segera masuk ke dalam, memeriksa bagian dalamnya. Meski berdebu dan tua, tempat itu cukup aman untuk berlindung. Ia menurunkan telur dari gendongannya dan menghela napas lega. Sekar duduk di atas tikar jerami, tubuhnya benar-benar kelelahan. Ia memandang telur itu dengan mata yang penuh emosi. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ki Jali duduk di dekat mereka. "Kita harus menunggu.
Aku akan kembali ke desa dan mencari tahu situasi di sana. Kalian jangan keluar dari hutan sampai aku kembali. Jaya mengangguk, meski hatinya masih penuh kecemasan. Mereka telah berhasil keluar dari desa. Tapi ini baru permulaan. Di dalam hutan yang gelap dan misterius, tak ada yang tahu apa yang menanti mereka. Dan lebih dari itu, tak ada yang tahu apa yang akan menetas dari dalam telur itu. Angin malam berdesir lembut, menggoyangkan dedaunan di sekitar gubuk tua tempat Jaya dan Sekar berlindung. Sekar meringkuk di sudut ruangan, masih kelelahan setelah perjalanan panjang mereka. Jaya duduk di sampingnya, sesekali menatap telur yang kini tergeletak di atas jerami. Telur itu masih berdenyut perlahan, seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Cahaya kebiruan samar-samar berpendar di permukaannya, menciptakan bayangan aneh di dinding kayu gubuk. Ki Jali telah pergi beberapa jam lalu untuk mengawasi situasi di desa. Kini, hanya ada mereka berdua dan telur itu. Sekar akhirnya membuka suara. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Bagaimana jika kita tidak bisa melindunginya? Jaya menoleh padanya, menggenggam tangannya erat. Aku tidak peduli apa yang orang-orang katakan. Apapun yang ada di dalam telur ini, itu anak kita. Dan aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Sekar mencoba tersenyum, meski hatinya masih diliputi kegelisahan. Malam semakin larut. Di luar, suara burung hantu terdengar dari kejauhan, bercampur dengan suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Tiba-tiba, krek, sebuah suara aneh terdengar dari dalam telur. Jaya dan Sekar langsung menegang. Mata mereka terpaku pada telur yang kini bergetar pelan. Sekar menahan napas. Jaya, kau melihatnya? Jaya mengangguk, matanya tak berkedip. Ia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia meraih senjata kecil, sebilah pisau berburu, yang ia bawa dari rumah, berjaga-jaga jika sesuatu yang berbahaya keluar dari dalam telur. Lalu, suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Sekar merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan hanya karena suara retakan itu, tetapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih aneh. Sebuah bisikan. Bukan dari luar, bukan dari angin, tapi dari dalam telur. Ibu. Sekar terperanjat. Matanya membelalak ketakutan. Ia menatap Jaya dengan wajah pucat. Kakau dengar itu? Jaya menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin menyangkal, ingin menganggap itu hanya ilusi. Tapi suara itu terdengar lagi. Ayah. Sekar meremas lengan Jaya, tubuhnya mulai gemetar. Jaya, ada sesuatu di dalam telur itu, dan dia tahu siapa kita. Jaya mencoba tetap tenang, tapi pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa makhluk di dalam telur itu berbicara sebelum menetas? Dan yang lebih penting lagi, makhluk seperti apa yang akan lahir dari sana? Sekar mundur sedikit, menempel pada dinding kayu gubuk. Napasnya memburu, matanya terus terpaku pada telur yang kini bergetar semakin kuat. Jaya menggenggam pisau berburu di tangannya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak tahu apakah harus bersiap melindungi keluarganya atau justru menyambut sesuatu yang istimewa. Krek, kraak. Retakan di permukaan telur semakin besar. Cahaya kebiruan di dalamnya semakin terang, memantulkan bayangan aneh ke seluruh ruangan. Dan saat itu juga, mereka mendengar suara itu lagi. Ayah. Ibu. Sekar menutup mulutnya dengan tangan, matanya basah oleh air mata yang bercampur ketakutan dan kebingungan. Jaya, suara itu. Jaya mengangguk. Suara itu jelas, bukan sekadar ilusi. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana makhluk di dalam telur bisa berbicara sebelum menetas? Craa. Sebuah pecahan besar dari cangkang jatuh ke lantai, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Sekar dan Jaya menahan napas. Di balik lapisan tipis lendir, tampak sesosok tangan kecil, bukan cakar, bukan sisik, tapi tangan seperti manusia. Jaya dan Sekar saling bertatapan. Mata mereka menyiratkan pertanyaan yang sama. Apakah ini benar-benar anak mereka? Tangan itu perlahan bergerak, berusaha keluar dari dalam cangkang. Lalu, dengan suara lembut dan penuh rasa ingin tahu, suara itu terdengar lagi. Aku, di mana? Sekar tak lagi bisa menahan dirinya. Ia langsung merangkak maju, mendekatkan wajahnya ke telur yang hampir sepenuhnya pecah. Dan saat pecahan terakhir jatuh, mereka melihatnya. Di antara sisa-sisa cangkang, duduklah seorang bayi, dengan mata yang bercahaya biru, kulit pucat berkilauan, dan sepasang tanduk kecil di kepalanya. Bayi itu mengangkat tangannya ke arah Sekar, matanya menatap lurus ke dalam mata ibunya. Ibu. Sekar terisak. Tanpa ragu, ia meraih bayi itu ke dalam pelukannya. Jaya masih terdiam, menatap putranya yang baru lahir dengan campuran keterkejutan, ketakutan, dan keajaiban.
Namun sebelum mereka bisa sepenuhnya memahami situasi ini, terdengar suara langkah kaki di luar gubuk. Seseorang datang. Dan mereka tidak tahu apakah itu teman atau musuh. Sekar memeluk erat bayi di dalam gendongannya, tubuhnya masih gemetar karena ketegangan. Kulit bayi itu terasa hangat, lembut seperti bayi manusia biasa, namun kilauan samar di permukaannya dan sepasang tanduk kecil di kepalanya membuatnya tampak seperti makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Jaya mencengkeram pisaunya lebih erat. Matanya tidak hanya tertuju pada anaknya yang baru lahir, tetapi juga ke arah pintu gubuk. Langkah kaki di luar terdengar semakin mendekat. Krak! Ranting kering di luar terinjak. Jaya melirik Sekar dan memberi isyarat agar tetap diam. Napas Sekar tercekat, sementara bayi dalam dekapannya menggerakkan tangannya kecilnya ke udara seolah merasakan sesuatu. Lalu, suara itu terdengar. Jaya. Sekar. Ini aku. Jaya menghela napas lega. Itu suara Ki Jali. Dengan cepat ia melangkah ke pintu dan membukanya sedikit. Ki Jali berdiri di sana dengan wajah cemas, matanya langsung mencari Sekar dan bayi yang baru lahir. Cepat masuk, bisik Jaya. Ki Jali segera melangkah ke dalam dan menutup pintu di belakangnya. Ia menatap pasangan itu, lalu matanya beralih ke bayi dalam pelukan Sekar. Selama beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Ki Jali menatap bayi itu dengan ekspresi sulit dijelaskan, ada ketakutan, ada keheranan, tetapi juga ada rasa hormat yang aneh. Dia sudah lahir, gumamnya. Sekar mengangguk pelan. Dan, dia bicara, Ki. Ki Jali mengangkat alisnya. Bicara? Jaya menjawab, suaranya tegang. Bahkan sebelum menetas. Kami mendengar suaranya dari dalam telur. Ki Jali menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat, berlutut di samping Sekar, dan menatap bayi itu lebih saksama. Mata bayi itu kembali bersinar biru, seolah sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan. Lalu, tanpa diduga, bayi itu membuka mulutnya kecilnya dan berkata, dengan suara lembut, namun jelas. Kakek, aku mengenalmu. Ki Jali terperanjat. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ekspresi keterkejutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jaya dan Sekar juga terdiam, menunggu reaksi dari lelaki tua itu. Ki Jali akhirnya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih serius. Dengar baik-baik. Aku tidak tahu apa sebenarnya anak ini. Tapi yang jelas, dia bukan bayi biasa. Jaya mengepalkan tangannya. Kami sudah tahu itu. Ki Jali melanjutkan, suaranya semakin pelan, seolah takut jika ada yang menguping. Aku baru saja kembali dari desa. Keadaan semakin kacau. Orang-orang mulai curiga dengan hilangnya kalian, dan yang lebih buruk lagi. Ia berhenti sejenak, memastikan mereka siap mendengar apa yang akan ia katakan. Beberapa orang melihat cahaya dari hutan ini saat telur itu menetas. Sekar langsung merasa tubuhnya melemas. Ia memandang bayinya dengan wajah panik, seolah takut sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya. Jaya menegakkan tubuhnya, rahangnya mengeras. Apa yang mereka lakukan setelah melihatnya? Ki Jali menatap mereka dalam-dalam. Mereka percaya ada makhluk gaib yang lahir di hutan ini, dan mereka mulai mencari-cari kalian. Sunyi. Hanya suara angin yang berhembus di luar. Sekar menggenggam bayi itu lebih erat. Mereka akan membunuhnya, bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Ki Jali mengangguk pelan. Kita harus segera pergi dari sini. Jaya berdiri, matanya penuh tekad. Kemana? Ki Jali menatap mereka dengan serius, lalu menjawab, ada satu tempat di mana mungkin kalian bisa aman. Tapi perjalanan ke sana tidak akan mudah. Sekar menatap bayi di gendongannya. Apapun yang terjadi, ia akan melindunginya. Jaya mengepalkan tangannya. Tak peduli seberapa sulitnya, ia akan memastikan anaknya tetap hidup. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan. Tapi satu hal sudah pasti, mereka sedang diburu. Jaya segera mengemasi perbekalan mereka. Ki Jali, dengan wajah penuh ketegangan, mengawasi keluar jendela kecil gubuk, memastikan tak ada yang mengikuti mereka. Sekar masih duduk dengan bayi di pelukannya, sesekali menatap wajah mungil itu yang tampak begitu damai, seolah tak sadar bahwa nyawanya sedang terancam. Kemana kita harus pergi? Tanya Jaya sambil memasukkan makanan dan air ke dalam bungkusan kain. Ki Jali berpaling, suaranya pelan namun penuh ketegasan. Ada satu tempat yang dulu pernah disebut dalam legenda. Jaya dan Sekar saling berpandangan. Legenda? Tempat apa? Tanya Sekar, nada suaranya waspada. Ki Jali menarik napas panjang, lalu menjelaskan, hutan larangan di sebelah timur. Konon, itu adalah tempat para leluhur kuno bersembunyi ketika mereka dikucilkan oleh manusia. Jaya mengernyit. Leluhur kuno? Maksudmu, makhluk seperti anakku? Ki Jali menatap bayi itu. Aku tidak tahu pasti.
Tapi jika ada tempat di mana kita bisa menemukan jawaban tentangnya, atau setidaknya bersembunyi, itu adalah di sana. Sekar menggigit bibirnya, ragu-ragu. Tapi, bukankah itu tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun? Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali. Ki Jali mengangguk. Dan itulah sebabnya tidak akan ada yang mengejar kalian ke sana. Sunyi sejenak. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin malam. Jaya akhirnya menghela napas. Baik. Kita tidak punya pilihan lain. Sekar menatap bayi dalam pelukannya, lalu mengangguk. Apapun yang terjadi, ia akan menjaga anaknya tetap hidup. Ki Jali menatap mereka dengan serius. Kalau begitu, kita harus berangkat sekarang. Tanpa membuang waktu lagi, mereka meninggalkan gubuk tua itu, menyelinap masuk ke dalam gelapnya hutan. Langkah kaki mereka hampir tak bersuara di tanah yang lembab. Napas mereka tertahan, telinga mereka waspada terhadap setiap suara di sekeliling. Namun, ketika mereka semakin jauh dari gubuk, Sekar merasakan sesuatu. Udara berubah. Hawa dingin aneh merayapi kulitnya, dan suara hutan yang sebelumnya penuh dengan kicauan burung dan gesekan daun, mendadak menghilang. Tak ada suara sama sekali. Sekar merinding. Ia menoleh ke Jaya dan Ki Jali, ingin memastikan mereka juga merasakan hal yang sama. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam, berdiri di antara pepohonan di depan mereka. Jaya langsung menarik Sekar ke belakangnya, mencengkeram pisaunya erat. Ki Jali juga berhenti, matanya menajam, mencoba mengenali siapa atau apa sosok itu. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam, seolah mengamati mereka. Lalu, suara pelan terdengar. Kalian, membawa sesuatu yang bukan milik dunia ini. Sekar mencengkeram bayinya lebih erat. Jadi mereka sudah tahu. Jaya melangkah maju, menatap tajam ke arah sosok itu. Siapa kau? Sosok itu tidak menjawab. Tapi bayangan di sekelilingnya mulai bergerak, seperti kabut yang berputar. Ki Jali berbisik tegang. Kita harus pergi. Sekarang. Mereka berbalik dan mulai berlari, menerobos semak-semak tanpa memedulikan luka dari ranting yang mencakar kulit mereka. Nafas mereka memburu, jantung mereka berdegup kencang. Sekar sesekali menoleh ke belakang. Sosok itu tidak mengejar, tetapi ia tahu mereka tidak benar-benar bebas dari bahaya. Mereka belum sampai di hutan larangan. Namun sesuatu, atau seseorang, sudah mengetahui keberadaan mereka. Dan itu bukan pertanda baik. Jaya, Sekar, dan Ki Jali terus berlari menembus kegelapan hutan. Hanya suara napas mereka yang tersengal terdengar di tengah kesunyian yang mencekam. Hutan di sekeliling mereka semakin lebat, pepohonan menjulang tinggi dengan dahan-dahan yang berayun pelan seperti tangan raksasa yang ingin meraih mereka. Sekar menggenggam erat bayinya yang masih tertidur lelap. Meski perlu membasahi dahinya, ia tetap berusaha menahan suaranya agar tak menimbulkan bunyi yang bisa menarik perhatian siapapun atau apapun yang mungkin mengikuti mereka. Ki Jali, seberapa jauh lagi? Tanya Jaya dengan suara tertahan. Ki Jali menoleh ke sekeliling, memastikan arah mereka. Tak jauh. Jika kita terus bergerak tanpa berhenti, sebelum fajar kita bisa mencapai tepi hutan larangan. Jaya mengangguk, tetapi matanya masih dipenuhi kewaspadaan. Lalu, tiba-tiba, berhenti. Ki Jali mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti bergerak. Sekar dan Jaya menahan napas. Di depan mereka, di tanah berlumpur yang masih basah karena hujan semalam, terlihat jejak kaki. Tetapi bukan jejak kaki manusia. Jaya berjongkok dan menyentuhnya. Jejak itu besar, lebih lebar dari telapak tangan orang dewasa, dengan bekas cakaran panjang yang menancap dalam ke tanah. Ini bukan jejak kita, gumamnya. Ki Jali berlutut di sampingnya, matanya menyipit. Tidak. Ini milik sesuatu yang jauh lebih besar. Sekar merasa tubuhnya menegang. Ia mendekat, tetapi Jaya segera menahannya. Jangan. Apa menurut kalian, jejak ini mengikuti kita? Suara Sekar bergetar. Ki Jali menarik napas panjang. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama. Jaya mengangguk dan berdiri. Ayo, kita harus bergerak lebih cepat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih waspada. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin aneh rasanya udara di sekitar mereka. Pohon-pohon tampak lebih besar, batangnya berwarna hitam keunguan seolah membusuk tetapi tetap berdiri kokoh. Suara burung dan serangga yang seharusnya ada di malam hari tak terdengar sama sekali. Dan yang paling mengerikan, jejak kaki itu terus muncul di depan mereka. Sekar mulai merasa ketakutan. Ia menggenggam tangan Jaya lebih erat. Bagaimana mungkin? Bukankah kita yang berjalan ke arah ini? Kenapa jejak itu justru ada di depan kita? Jaya tak bisa menjawab. Matanya hanya terpaku pada jejak kaki itu.
Ki Jali tiba-tiba berhenti. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik, "Kita tidak sendirian." Jaya langsung meraih pisaunya. Sekar mundur selangkah, mendekap bayinya lebih erat. Dari balik pepohonan, terdengar suara geraman pelan. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan yang mereka kenal. "Jangan bergerak," bisik Ki Jali nyaris tak terdengar. Jaya dan Sekar membeku di tempat. Lalu, sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Sekar melihatnya lebih dulu. Sepasang mata merah berkilat di antara pepohonan, mengintai mereka dari balik bayangan. Jaya merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya semakin erat mencengkeram gagang pisaunya. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia hanya mengamati. Menunggu. Seolah-olah ia ingin mereka tahu bahwa mereka memang sedang diburu. Dan saat Jaya akan memberi isyarat untuk mundur perlahan, makhluk itu menghilang. Sekar menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang hampir melumpuhkannya. Ki Jali menatap tempat makhluk itu tadi berdiri dengan mata penuh kewaspadaan. "Dia belum pergi," gumamnya. "Dia hanya bermain dengan kita." Jaya menghela napas berat. "Kalau begitu, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus mencapai hutan larangan sebelum dia memutuskan untuk menyerang." Sekar menatap suaminya dengan cemas, tetapi ia tahu Jaya benar. Mereka harus terus bergerak. Sebelum makhluk itu memutuskan untuk berhenti bermain, dan mulai memburu mereka dengan sungguh-sungguh. Fajar hampir menyingsing. Langit masih gelap, tetapi cahaya samar mulai terlihat di ufuk timur. Hawa dingin menusuk kulit mereka saat Jaya, Sekar, dan Ki Jali terus berjalan menembus hutan yang semakin pekat. Sekar berusaha menenangkan diri. Meski napasnya memburu dan tubuhnya kelelahan, ia tidak boleh berhenti. Bayinya masih tertidur, seolah tak terganggu oleh perjalanan berbahaya ini. Namun di dalam hati, Sekar tahu, sesuatu sedang mengikuti mereka. Ki Jali yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Jaya yang berada di belakangnya langsung siaga, mencengkeram pisaunya erat. "Kita sudah sampai." Sekar menegakkan kepala, matanya membelalak. Di hadapan mereka, terbentang sesuatu yang jauh berbeda dari hutan biasa. Pepohonan menjulang tinggi dengan bentuk yang tak wajar, batangnya melingkar seperti ular, daunnya hitam keunguan dan tampak berkilau dalam cahaya remang. Kabut putih menutupi tanah, membuat setiap langkah terasa menegangkan. Suasana begitu sunyi, seakan dunia luar tidak bisa menjangkau tempat ini. Hutan larangan. Sekar merinding. "Jadi ini, tempatnya?" Ki Jali mengangguk. "Ya. Jika legenda itu benar, maka di dalam hutan ini, kita akan menemukan perlindungan atau bencana yang lebih buruk." Jaya menyipitkan matanya. "Apa maksudmu?" Ki Jali menatap mereka serius. "Tempat ini bukan hanya sekadar hutan. Ini adalah batas antara dunia manusia dan dunia makhluk-makhluk yang sudah lama terlupakan." Sunyi. Jaya menatap ke dalam hutan yang gelap itu, lalu menoleh ke belakang. Hutan biasa yang mereka lalui tadi kini terasa jauh, dan entah mengapa, udara di sana terasa lebih dingin, lebih menakutkan. Seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di sana, menahan mereka agar tidak bisa kembali. Sekar menggigit bibirnya. "Jadi, kita masuk atau tidak?" Ki Jali menarik napas panjang. "Kita tidak punya pilihan lain." Jaya menoleh ke Sekar. "Apa kau siap?" Sekar memandang anaknya, lalu mengangguk. "Demi dia, aku akan melakukan apapun." Jaya tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan istrinya. Bersama-sama, mereka melangkah masuk ke dalam hutan larangan. Begitu kaki mereka melewati batas pohon pertama, angin kencang tiba-tiba berhembus. Sekar hampir tersentak mundur, tetapi Jaya menahannya. Bayinya masih tertidur, tetapi tubuhnya menghangat, seakan merespon sesuatu yang ada di dalam hutan ini. Ki Jali menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Namun yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Hutan di belakang mereka sudah lenyap. Tidak ada lagi jalan kembali. Jaya menelan ludah. "Kita sudah masuk." Sekar menggenggam erat bayinya, mencoba menenangkan detak jantungnya. Apa yang menunggu mereka di dalam hutan ini? Lalu, terdengar suara pelan, nyaris seperti bisikan angin. "Selamat datang, kalian sudah ditunggu." Jaya langsung menghunus pisaunya. Ki Jali bersiaga, matanya mencari sumber suara. Namun tak ada siapapun. Hanya pepohonan yang melingkar. Dan kabut yang semakin menebal. Mereka sudah melewati batas dunia manusia. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Jaya, Sekar, dan Ki Jali berdiri diam di antara pepohonan aneh hutan larangan. Udara di sini berbeda, terasa lebih berat, seperti dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sekar memeluk bayinya erat, merasakan kehangatan yang terus terpancar dari tubuh mungil itu. "Selamat datang, kalian sudah ditunggu." Suara itu masih terngiang di telinga mereka,
tetapi tak ada satupun sosok yang tampak di sekitar. Jaya mencengkeram pisaunya erat. Siapa yang berbicara? Tak ada jawaban. Hanya suara desiran angin yang aneh, seperti seseorang atau sesuatu sedang berbisik di antara dedaunan. Ki Jali melangkah maju, matanya menyelidik setiap sudut hutan. Kita harus tetap berjalan. Berhenti terlalu lama di tempat ini bisa berbahaya. Sekar menoleh ke arah pepohonan yang melingkar seperti ular raksasa. Sesekali, ia merasa seperti melihat sesuatu bergerak di balik kabut, bayangan yang berkelebat cepat, terlalu cepat untuk ditangkap mata. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kaki mereka bergerak sendiri. Lalu, tiba-tiba, Caa! Sekar tersentak. Langkahnya terhenti. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Akar pohon bergerak. Awalnya, ia mengira hanya imajinasinya. Tetapi ketika ia melangkah mundur, akar itu perlahan melingkar, seperti seekor ular yang siap menerkam. Jaya! Ki Jali, pohon ini hidup. Jaya dan Ki Jali menoleh ke arah yang ditunjuk Sekar. Kini mereka pun melihatnya. Bukan hanya satu akar, tetapi seluruh lantai hutan tampak berdenyut pelan, seperti napas makhluk hidup. Beberapa akar perlahan bergerak, seolah merasakan kehadiran mereka. Ki Jali menarik napas tajam. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Jaya langsung menarik tangan Sekar dan mempercepat langkah mereka. Tetapi semakin mereka berjalan, semakin terasa bahwa hutan ini tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dedaunan di atas kepala mereka bergetar, ranting-ranting bergoyang meski tak ada angin. Kabut semakin tebal, membentuk bayangan yang berputar-putar di sekitar mereka. Lalu, terdengar suara lain. Bukan bisikan. Bukan desiran angin. Tetapi, tawa. Tawa pelan, lirih, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hahaha, sudah lama sekali. Jaya langsung menghunus pisaunya. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya suara tawa itu yang semakin dekat, berputar mengelilingi mereka. Ki Jali menggertakkan giginya. Ini bukan suara manusia. Sekar merasakan tubuhnya semakin gemetar. Bayinya masih tertidur, tetapi nafasnya kini lebih dalam, seolah ikut merasakan energi yang mengelilingi mereka. Lalu, di tengah kabut, sebuah sosok perlahan muncul. Bukan manusia. Bukan binatang. Sebuah tubuh kurus tinggi, dengan wajah menyerupai tengkorak, dan mata hitam pekat tanpa bola mata. Makhluk itu berdiri di antara pepohonan, kepalanya sedikit miring, seolah sedang mengamati mereka dengan rasa ingin tahu. Apa yang kalian bawa? Suaranya bergaung, dalam dan menusuk telinga. Jaya langsung berdiri di depan Sekar dan mengangkat pisaunya. Menjauh dari kami! Makhluk itu tidak bergerak, tetapi tawa kecil masih terdengar dari mulutnya. Aku bisa merasakannya. Sekar mundur perlahan, tubuhnya semakin kaku karena ketakutan. Makhluk ini tahu tentang bayinya. Ki Jali berbisik tegang. Kita tidak boleh menunjukkan ketakutan. Tetap tenang. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, makhluk itu perlahan mengangkat tangannya. Dan saat itulah, seluruh hutan bergerak. Akar-akar melesat keluar dari tanah, ranting-ranting melilit seperti tangan-tangan yang ingin menangkap mereka. Sekar menjerit. Jaya mencoba menyerang dengan pisaunya, tetapi akar itu lebih cepat, melilit pergelangan tangannya dan membuat pisaunya terlepas. Ki Jali berusaha menarik Jaya, tetapi akar lain muncul dan melilit kakinya. Hutan ini hidup. Dan mereka bukan tamu di sini, mereka adalah mangsa. Sekar berusaha melindungi bayinya, tetapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, akar tiba-tiba melingkari tubuhnya. Ia menahan napas, menahan jeritan. Namun, tepat ketika akar itu hampir menjerat lehernya, bayinya membuka mata. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya keemasan keluar dari tubuh si bayi. Akar yang melilit Sekar langsung terbakar dalam cahaya itu, bergetar dan melepaskannya. Jaya dan Ki Jali pun terjatuh ke tanah saat akar yang menahan mereka terbakar dan menghilang. Makhluk bertengkorak itu menundukkan kepalanya, seperti terkejut. Ini tidak mungkin. Cahaya dari bayi Sekar semakin terang, menyelimuti mereka semua. Hutan yang tadi terasa menekan dan hidup kini seolah mundur. Dan di tengah cahaya itu, terdengar suara lain. Bukan suara makhluk itu. Bukan suara angin. Tetapi suara lembut, jauh lebih tua, lebih dalam. Anak ini sudah ditakdirkan, jangan coba-coba mengambilnya. Makhluk bertengkorak itu langsung mundur. Ia mengeluarkan suara geraman, lalu menghilang dalam kabut. Akar-akar di sekitar mereka berhenti bergerak. Ranting-ranting yang tadi melilit perlahan terjatuh ke tanah. Hutan menjadi sunyi kembali. Sekar terengah-engah, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Jaya langsung menghampiri dan memeluknya erat.
Ki Jali menatap bayi itu dengan mata lebar. Anak ini memiliki kekuatan yang bahkan hutan ini pun takut kepadanya. Sekar menatap wajah mungil anaknya. Bayinya kini tertidur kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Jaya mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya, sebelum sesuatu yang lebih berbahaya menemukan kita lebih dulu. Mereka bertiga pun kembali melangkah, semakin dalam ke dalam hutan larangan. Namun kini, mereka tahu, anak ini bukan bayi biasa. Dan tak lama lagi, mereka akan mengetahui kebenaran yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya. Jaya, Sekar, dan Ki Jali berjalan lebih dalam ke dalam hutan larangan. Udara di sekitar mereka masih terasa berat, tetapi setelah insiden tadi, tidak ada lagi akar yang bergerak atau suara bisikan mengganggu. Bayi Sekar masih tertidur lelap di pelukannya. Jaya sesekali melirik anaknya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Cahaya keemasan itu, dari mana asalnya? Mengapa makhluk itu ketakutan? Ki Jali akhirnya membuka suara. Kita harus mencari tempat aman untuk beristirahat. Aku tak yakin hutan ini benar-benar membiarkan kita pergi begitu saja. Jaya mengangguk. Mereka terus berjalan, melewati pepohonan aneh yang seolah mengawasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka, sebuah rimbunan pohon tua yang membentuk lingkaran. Sekar menghela napas lega. Di sini sepertinya aman. Mereka duduk di atas akar besar yang menonjol dari tanah. Jaya tetap berjaga, sementara Ki Jali mulai membuat api kecil. Namun, begitu api menyala, sesuatu terjadi. Gambar-gambar aneh muncul di batang pohon di sekitar mereka. Sekar menahan napas. Ini, ukiran. Jaya berdiri, mendekati salah satu batang pohon. Ukiran-ukiran itu tampak seperti cerita dalam gambar, orang-orang berkerumun di sekitar seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Lalu di gambar berikutnya, cahaya keemasan keluar dari bayi itu. Gambar selanjutnya, orang-orang sujud di hadapan bayi itu. Ki Jali mengusap janggutnya. Ini bukan ukiran biasa. Ini sebuah kisah yang tertulis dalam dinding hutan. Sekar menatap ukiran itu dengan tatapan ngeri. Bayi itu mirip seperti anakku. Jaya menggertakkan giginya. Apa maksudnya? Apakah ini pertanda? Ramalan. Ki Jali mendekati pohon lain dan menemukan ukiran lanjutan. Di gambar berikutnya, tampak seorang lelaki bertopeng berdiri di depan bayi itu. Ia mengulurkan tangan, tetapi cahaya keemasan dari bayi itu menolaknya. Dan di gambar terakhir, lelaki bertopeng itu berubah menjadi bayangan hitam dengan mata merah menyala. Jaya menegang. Itu mirip dengan makhluk yang kita temui tadi. Sekar menggigit bibirnya. Jadi makhluk itu sudah ada sejak dulu? Apa hubungannya dengan anak kita? Ki Jali menarik napas panjang. Kita masih belum tahu seluruhnya. Tapi satu hal yang pasti, anak ini memiliki sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sudah ditakdirkan jauh sebelum ia lahir. Jaya mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita tidak bisa membiarkan takdir ini mengambil anak kita tanpa perlawanan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Api kecil yang mereka buat berkedip-kedip, hampir padam. Lalu, sebuah suara terdengar. Kalian akhirnya menemukannya. Jaya langsung menarik pisaunya, Ki Jali berdiri siap bertarung, dan Sekar memeluk bayinya erat. Dari balik pepohonan, sesosok wanita tua muncul. Rambutnya panjang dan putih seperti benang sutra, matanya tajam seperti bisa melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Kalian sudah masuk terlalu dalam. Jaya menyipitkan mata. Siapa kau? Wanita itu tersenyum tipis. Aku hanyalah penjaga rahasia yang kalian cari, dan aku tahu siapa anak itu sebenarnya. Sekar menahan napas. Siapa, anakku? Wanita itu melangkah mendekat, lalu menatap bayi dalam pelukan Sekar. Dia bukan hanya anakmu, nak. Dia adalah kunci dari takdir yang telah lama ditulis dalam sejarah dunia ini. Mereka semua terdiam. Lalu, wanita itu melanjutkan, suaranya lebih dalam, lebih penuh makna. Bersiaplah, karena perjalanan kalian baru saja dimulai. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan basah. Wanita tua itu berdiri di hadapan mereka, matanya yang tajam seolah mampu melihat ke dalam jiwa. Sekar memeluk bayinya erat. Kau bilang anak ini adalah kunci, apa maksudmu? Wanita itu tersenyum tipis. Jawabanku tidak akan mudah diterima. Tapi dengarkan baik-baik, karena setelah ini, kalian tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Jaya mengepalkan tangannya. Katakan saja. Wanita itu duduk di atas akar pohon yang menjulang tinggi. Suaranya pelan, tetapi penuh kekuatan. Dahulu kala, dunia ini tidak hanya dihuni manusia. Ada makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Beberapa terlihat seperti manusia,
tetapi memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sekar dan Jaya saling pandang, tetapi Ki Jali tampak termenung, seolah mulai mengingat sesuatu. Wanita itu melanjutkan, di antara mereka, ada satu yang disebut Sang Pemegang Cahaya. Ia adalah satu-satunya yang dapat menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia bayangan. Sekar menelan ludah. Dan kau bilang, anakku, adalah... Wanita itu mengangguk. Benar. Anakmu adalah titisan terakhir Sang Pemegang Cahaya. Jaya mencengkeram pisaunya lebih erat. Kalau begitu, mengapa makhluk tengkorak itu mengincarnya? Wanita itu menarik napas panjang. Karena selama ini, dunia bayangan telah menunggu kesempatan untuk kembali berkuasa. Mereka sudah lama kehilangan penguasa mereka, dan sekarang, mereka ingin mengambil anak ini agar bisa membentuk dunia sesuai keinginan mereka. Ki Jali akhirnya angkat bicara. Aku pernah mendengar kisah ini, sebuah legenda lama yang hampir dilupakan. Ia menatap wanita itu. Jika yang kau katakan benar, maka kita dalam bahaya besar. Wanita itu menatap bayi dalam pelukan Sekar. Anak ini besar, tetapi ia masih belum menyadarinya. Jika jatuh ke tangan yang salah, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Sekar merasakan tubuhnya melemas. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Wanita itu bangkit dan menatap mereka dengan penuh kewaspadaan. Kalian harus melindunginya, dan kalian harus menemukan gerbang cahaya sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Jaya mengernyit. Gerbang cahaya. Wanita itu mengangguk. Satu-satunya tempat di mana kekuatan sejati anak ini dapat bangkit sepenuhnya. Tanpa itu, ia tidak akan bisa melawan kegelapan yang akan datang. Sekar menatap wajah mungil anaknya, hatinya dipenuhi ketakutan sekaligus tekad. Di mana kami bisa menemukannya? Wanita itu menatap ke arah pepohonan yang semakin gelap. Jauh di dalam hutan ini, tetapi jalannya tidak akan mudah. Jaya menghela napas berat. Kalau itu satu-satunya cara, maka kami akan menemukannya. Wanita itu tersenyum tipis. Bagus, tapi ingat satu hal. Mereka menunggu. Kalian bukan satu-satunya yang mencari gerbang cahaya. Dan sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang dalam hembusan kabut. Kabut mulai menipis, tetapi hawa dingin masih terasa menusuk tulang. Sekar, Jaya, dan Ki Jali berdiri di tempat mereka terakhir melihat wanita tua itu menghilang. Jaya menghela napas berat. Dia pergi begitu saja, dan meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sekar mengalihkan pandangan ke bayi dalam gendongannya. Jika anak ini benar-benar Sang Pemegang Cahaya, bagaimana kita bisa melindunginya dari sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak mengerti? Ki Jali melangkah maju, memeriksa batang pohon yang penuh dengan ukiran kuno. Jemarinya menyentuh pahatan yang menggambarkan peta kasar dengan simbol-simbol misterius. Ini bukan hanya ukiran biasa, gumamnya. Ini petunjuk. Jaya mendekat. Petunjuk kemana? Ki Jali menelusuri simbol yang berbentuk matahari bersinar di tengah lingkaran. Jika benar seperti yang dikatakan wanita tua itu, maka ini bisa jadi adalah jalur menuju gerbang cahaya. Sekar menatap ukiran itu dengan ragu. Tapi bagaimana kita membaca peta ini? Tidak ada arah yang jelas. Ki Jali menghela napas. Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki cahaya sejati yang bisa menemukan jalannya. Ia melirik bayi Sekar. Dan aku yakin, kunci dari peta ini ada padanya. Jaya menatap anaknya dengan penuh kebingungan. Tapi dia masih bayi. Bagaimana bisa dia menunjukkan jalan? Tiba-tiba, bayinya menggeliat dalam pelukan Sekar. Matanya yang kecil perlahan terbuka, dan sekali lagi, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, namun kali ini tidak seterang sebelumnya, hanya seperti nyala lilin yang lembut. Sekar menahan napas. Lihat, dia bereaksi. Cahaya itu perlahan menyentuh ukiran di pohon. Beberapa simbol mulai menyala, dan jalur yang semula tak terlihat kini tampak lebih jelas, membentuk garis samar yang mengarah lebih dalam ke hutan. Jaya tersenyum tipis. Sepertinya kita punya jawabannya. Ki Jali mengangguk, tetapi raut wajahnya masih serius. Jika cahaya ini bisa menunjukkan jalan, maka mereka yang mengincarnya juga bisa melihatnya. Sekar merasakan dadanya berdebar. Mereka mungkin sudah tahu kita ada di sini. Suasana langsung mencekam. Jaya menghunus pisaunya, matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Kita harus bergerak sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka mengikuti jalur bercahaya yang ditunjukkan oleh anak Sekar. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke bagian hutan yang lebih gelap, lebih sunyi, seolah mereka melangkah ke tempat yang telah lama terlupakan. Dan mereka tidak menyadari bahwa di kejauhan, sepasang mata merah mengintai dari balik bayangan. Mereka tidak sendirian. Mereka bergerak cepat, mengikuti jalur bercahaya yang dipancarkan oleh bayi Sekar. Hutan semakin gelap dan sunyi, seolah kehidupan telah lama meninggalkan tempat ini.
Jaya berjalan di depan, pisaunya selalu siap di tangan. Ki Jali berada di tengah, memeriksa setiap jejak yang mereka lewati. Sekar menggenggam bayinya erat, matanya penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, dak! Jaya berhenti mendadak. Ada sesuatu di depan. Mereka semua menegang. Cahaya samar dari bayi Sekar menerangi sesosok patung batu yang berdiri di tengah jalur mereka. Patung itu berbentuk seorang pria bertudung, dengan satu tangan terangkat seolah sedang memberi peringatan. Wajahnya tak terlihat karena tertutup bayangan tudungnya, tetapi aura yang dipancarkannya terasa berat, menyeramkan. Sekar menelan ludah. Apa ini? Ki Jali mengusap janggutnya. Ini bukan sembarang patung. Ini tanda peringatan. Jaya menyipitkan mata. Peringatan apa? Sebelum Ki Jali sempat menjawab, terdengar suara gemerisik dari antara pepohonan di sekitar mereka. Jaya segera mengangkat pisaunya. Kita tidak sendirian. Sekar menahan napas. Bayinya menggeliat pelan, seolah merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat. Lalu, mereka muncul. Makhluk-makhluk bertopeng. Mereka mengenakan jubah hitam lusuh, wajah mereka tertutup topeng kayu dengan ukiran aneh. Mata mereka bersinar merah, seperti bara api yang menyala di kegelapan. Ki Jali mengumpat pelan. Mereka, para penjaga bayangan. Jaya menggeram. Apa mereka dari dunia bayangan? Ki Jali mengangguk. Mereka bukan manusia. Mereka adalah makhluk yang diciptakan untuk satu tujuan, menghentikan siapapun yang mencoba mencapai gerbang cahaya. Sekar mundur beberapa langkah, menatap makhluk-makhluk itu dengan ketakutan. Kalau begitu, kita harus pergi sebelum mereka menyerang. Tapi terlambat. Salah satu makhluk itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, kegelapan merambat di tanah seperti kabut hitam pekat. Jaya berbisik tegang. Mereka akan mengurung kita. Ki Jali menggertakkan gigi. Kita harus bertarung atau kita tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Hening sesaat. Lalu, makhluk-makhluk itu bergerak. Mereka meluncur dengan kecepatan luar biasa. Bayangan mereka melesat seperti kilat ke arah Jaya dan Ki Jali. Brug! Jaya berhasil menangkis serangan pertama dengan pisaunya, tetapi kekuatan makhluk itu luar biasa. Ia terdorong ke belakang beberapa langkah. Ki Jali mengayunkan tongkatnya, menciptakan percikan cahaya kuning yang sejenak menghalau makhluk-makhluk itu. Sekar hanya bisa berdiri di belakang, melindungi bayinya sebaik mungkin. Namun, sesuatu terjadi. Bayi Sekar mulai bersinar lagi, lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan itu bukan hanya menerangi sekeliling mereka, tetapi juga menembus kabut hitam yang diciptakan makhluk-makhluk itu. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara mendesis, lalu tiba-tiba mundur. Sekar terkejut. Mereka takut. Ki Jali tersenyum tipis meski napasnya tersengal. Tentu saja. Mereka diciptakan oleh bayangan, dan cahaya adalah kelemahan mereka. Jaya segera menangkap peluang itu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Dengan cahaya bayi Sekar menerangi jalan, mereka berlari melewati patung batu itu dan masuk lebih dalam ke hutan. Makhluk-makhluk bertopeng itu tidak mengejar mereka, tetapi dari kejauhan, suara mendalam bergema di antara pepohonan. Kalian tidak akan bisa lari selamanya. Jaya menoleh ke belakang, tetapi yang tersisa hanyalah bayangan yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Perjalanan mereka baru saja menjadi jauh lebih berbahaya. Mereka berlari tanpa henti, menyusuri jalan sempit yang diterangi oleh cahaya lembut dari bayi Sekar. Nafas mereka tersengal, kaki mereka hampir menyerah, tetapi mereka tahu, berhenti bukanlah pilihan. Ki Jali menoleh ke belakang. Mereka berhenti mengejar, untuk sekarang. Jaya mengusap keringat di dahinya. Tapi suara itu, suara yang terdengar di akhir tadi. Seperti ancaman. Sekar menggenggam bayinya lebih erat. Siapa yang berbicara? Itu bukan suara salah satu dari mereka, kan? Ki Jali menggeleng pelan. Bukan. Itu suara seseorang yang lebih kuat. Hening sesaat. Sekar mengalihkan pandangan ke jalur di depan mereka. Hutan mulai berubah, pohon-pohon yang tadinya gelap dan suram kini memiliki cahaya samar, seolah ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Jaya memperlambat langkahnya. Aku merasa aneh. Seperti, kita semakin dekat ke sesuatu yang besar. Ki Jali mengangguk. Kita hampir sampai. Sekar menatapnya penuh harap. Kau yakin gerbang cahaya ada di dekat sini? Ki Jali menyentuh pohon terdekat, merasakan kulit kayunya yang hangat. Aku belum pernah sampai sejauh ini sebelumnya, tapi aku bisa merasakan tempat ini memiliki energi yang berbeda. Tiba-tiba, bayi Sekar kembali bersinar, tetapi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya itu bukan hanya menerangi sekeliling mereka, tetapi juga Jaya, Sekar, dan Ki Jali berlari secepat mungkin di atas jembatan cahaya yang terbentang di atas jurang. Setiap langkah terasa seperti berpacu dengan waktu, karena di belakang mereka,
Bayangan raksasa dengan mata merah menyala semakin mendekat. Dum! Dum! Langkah makhluk itu mengguncang tanah, bahkan membuat beberapa bagian jembatan cahaya bergetar. Sekar menggenggam erat bayinya. Kita hampir sampai. Di depan mereka, gerbang cahaya kini terlihat jelas. Gerbang itu setinggi puluhan meter, bersinar dengan aura keemasan yang menenangkan. Pola-pola kuno berputar di permukaannya, seolah menunggu sesuatu untuk membukanya. Jaya menoleh ke belakang dan mengumpat. Sial! Makhluk itu semakin cepat. Ki Jali menyipitkan mata, memperhatikan sosok gelap yang mengejar mereka. Tubuhnya tinggi menjulang dengan lengan panjang yang mengerikan. Dari balik kabut, terlihat kilatan senjata besar berbentuk tombak yang tampak seperti terbuat dari bayangan pekat. Itu bukan sekadar makhluk biasa, gumam Ki Jali. Itu adalah penjaga kegelapan. Jaya mencengkeram pisaunya lebih erat. Apapun itu, aku tidak akan membiarkan kita mati di sini. Mereka sudah semakin dekat dengan gerbang cahaya, hanya tinggal beberapa meter lagi. Namun tiba-tiba, bam! Tombak bayangan meluncur dengan kecepatan luar biasa. Jaya dengan refleks mendorong Sekar dan Ki Jali ke depan, lalu menangkis serangan itu dengan pisaunya. Namun, kekuatan tombak itu luar biasa, Jaya terdorong ke belakang, hampir jatuh dari jembatan. Jaya! Sekar menjerit. Jaya berusaha bertahan, tangannya mencengkeram pinggiran jembatan cahaya. Namun, makhluk raksasa itu kini semakin dekat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap menghancurkan mereka semua. Ki Jali menoleh cepat ke Sekar. Baik itu. Dia harus membuka gerbang cahaya sekarang juga. Sekar menatap Ki Jali dengan panik. Tapi bagaimana caranya? Ki Jali menatap gerbang cahaya dengan penuh keyakinan. Dekatkan dia ke gerbang. Dia adalah kuncinya. Tanpa ragu, Sekar berlari ke arah gerbang dan mengangkat bayinya ke dekat permukaan bercahaya itu. Dan saat itu juga, cahaya dari tubuh bayi Sekar langsung bereaksi. Pola-pola di gerbang berputar lebih cepat, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Angin berputar di sekitar mereka, seolah ada kekuatan besar yang sedang terbangun. Makhluk raksasa itu mengeluarkan suara menggelegar. Tidak! Ia mengangkat tombaknya lagi, kali ini bersiap melancarkan serangan terakhir. Jaya masih berusaha naik ke atas jembatan, sementara Ki Jali berusaha menariknya. Tapi mereka tahu, jika serangan itu mengenai mereka, semuanya akan berakhir. Namun sebelum tombak itu meluncur, gerbang cahaya terbuka. Kilatan cahaya keemasan menyambar ke segala arah, menyelimuti Sekar, Jaya, Ki Jali, dan bayinya. Dalam sekejap, tubuh mereka terasa ringan, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Makhluk raksasa itu berteriak marah, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, mereka semua tersedot ke dalam gerbang cahaya, dan dunia di sekitar mereka berubah. Cahaya menyelimuti mereka sepenuhnya. Tubuh Jaya, Sekar, Ki Jali, dan bayi Sekar terasa ringan, seolah melayang di udara tanpa bobot. Mereka tidak bisa melihat apapun selain kilauan emas yang berputar di sekitar mereka. Lalu tiba-tiba, brug! Jaya jatuh terduduk di atas tanah. Napasnya tersengal, kepalanya sedikit pusing. Ia segera bangkit dan menoleh ke sekeliling. Dunia di sekelilingnya telah berubah. Tidak ada lagi hutan gelap atau bayangan menyeramkan. Kini mereka berada di tempat yang luas, dengan padang rumput hijau membentang sejauh mata memandang. Langit di atas mereka bukan biru, melainkan keemasan, berkilauan seperti fajar yang tak pernah berakhir. Sekar dan Ki Jali juga terjatuh tak jauh darinya. Sekar segera memeriksa bayinya, dan anehnya, bayi itu kini tampak lebih damai dari sebelumnya. Cahaya dari tubuhnya masih bersinar, tetapi lebih lembut, seperti telah mencapai tempat yang seharusnya. Ki Jali mengusap janggutnya sambil menatap sekeliling. Ini, tempat yang hanya ada dalam legenda. Jaya membantu Sekar berdiri. Kita berhasil. Sekar menatap Ki Jali. Ini gerbang cahaya? Dunia apa ini sebenarnya? Ki Jali menghela napas panjang. Orang-orang menyebutnya alam cahaya. Tempat di mana kegelapan tidak bisa menjangkau. Jaya mengamati sekitar. Tapi aku merasa tempat ini tidak benar-benar kosong. Ada sesuatu di sini. Ki Jali mengangguk. Tentu saja. Di balik legenda, selalu ada kebenaran. Jika bayi ini memang memiliki cahaya yang istimewa, maka pasti ada sesuatu atau seseorang di tempat ini yang menunggunya. Sekar menatap bayinya. Tapi, siapa? Tiba-tiba, angin berhembus. Suasana berubah. Cahaya di sekitar mereka bergerak, seolah hidup. Dari kejauhan, samar-samar terdengar langkah kaki mendekat. Jaya segera mencabut pisaunya, bersiap menghadapi ancaman. Ada seseorang datang. Ki Jali mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Jaya tetap tenang. Tunggu. Kita tidak tahu apakah mereka musuh. Sekar menahan napas, mendekap bayinya lebih erat.
Lalu, sosok itu muncul dari balik cahaya. Seorang pria tinggi berjubah putih keprakan, dengan wajah bersih dan mata yang bercahaya lembut. Ia tidak terlihat seperti manusia biasa, kulitnya hampir transparan, auranya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, lalu menatap bayi Sekar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Akhirnya, sang pembawa cahaya telah tiba. Sekar menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" Pria itu menatapnya dengan lembut. "Aku adalah penjaga gerbang cahaya. Dan kalian semua telah melangkah ke takdir yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." "Hening." Jaya menatap Ki Jali dengan ragu. "Apa maksudnya?" Ki Jali menatap pria itu dalam-dalam. "Kita akan segera mengetahuinya." Dan di balik cahaya yang berkilauan, rahasia besar tentang bayi Sekar dan dunia ini akan segera terungkap. Sekar menggenggam erat bayinya, menatap pria berjubah putih yang berdiri di hadapan mereka. "Apa maksudmu dengan pembawa cahaya?" Pria itu tersenyum, lalu melangkah mendekat. "Bayi yang kau bawa bukanlah anak biasa. Ia adalah harapan terakhir bagi keseimbangan dunia." Jaya menyipitkan mata. "Harapan terakhir? Dari apa?" Pria itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. Cahaya di langit berubah, membentuk gambaran yang bergerak seperti sebuah kisah yang diceritakan dalam bayangan cahaya. Legenda yang terlupakan dulu, sebelum dunia terpecah menjadi cahaya dan kegelapan, ada satu kekuatan yang menjaga keseimbangan, sang cahaya abadi. Namun, kekuatan ini dirusak oleh Raja Kegelapan, yang ingin menelan dunia dalam bayangannya. Perang besar pun terjadi, dan udara di sekitar mereka bergetar. Tanah yang semula berumput perlahan berubah menjadi lantai batu putih berkilauan. Jaya, Sekar, dan Ki Jali berdiri di tengah lingkaran bercahaya, sementara pria berjubah putih itu mengangkat tangannya ke langit. "Ujian pertama akan dimulai," katanya. "Ini adalah ujian cermin kebenaran. Siapapun yang melangkah ke dalamnya harus menghadapi bayangan terdalam dari dirinya sendiri." Sekar menelan ludah. Bayangan terdalam. Seketika, di hadapan mereka muncul sebuah cermin raksasa. Namun, bukan pantulan biasa yang terlihat di sana. Bayangan mereka di dalam cermin tampak berbeda. Jaya melihat dirinya dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Di tangannya, ada pisau berlumuran darah. Sekar melihat dirinya menangis di dalam cermin, dengan tangan kosong, tanpa bayinya. Ki Jali menatap sosoknya sendiri yang tampak lebih tua dan lelah, dengan mata yang penuh penyesalan. Pria berjubah putih itu melangkah ke samping. "Setiap orang memiliki ketakutan dan rahasia. Jika kalian ingin melanjutkan perjalanan, kalian harus menghadapi kebenaran kalian sendiri." Jaya masuk lebih dulu. Begitu ia melangkah, pantulannya bergerak sendiri dan berbicara. "Kau pengecut," kata bayangan dirinya. "Kau berpura-pura kuat, tapi sebenarnya kau takut kehilangan orang-orang yang kau cintai. Itu sebabnya kau selalu bertarung. Kau pikir dengan bertarung, kau bisa melindungi mereka. Padahal, kau hanya menutupi ketakutanmu sendiri." Jaya mengepalkan tangan. "Aku tidak takut." Pantulannya tertawa sinis. "Benarkah? Kalau begitu, mengapa kau masih teringat kejadian saat keluargamu dibantai? Mengapa kau merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan mereka?" Mata Jaya membesar. Ingatan tentang masa lalu yang selalu ia pendam muncul kembali, malam di mana ia kehilangan keluarganya. Tangannya gemetar. Namun, Sekar berteriak dari belakang. "Jaya! Itu hanya ilusi! Jangan biarkan dirimu dikuasai!" Jaya terdiam, lalu menghembuskan napas panjang. "Ya, aku takut. Aku selalu takut kehilangan lagi. Tapi aku tidak akan membiarkan ketakutanku mengendalikan hidupku." Begitu ia berkata demikian, pantulan dirinya memudar. Cermin di depannya retak dan pecah. Jaya berhasil melewati ujiannya. Sekar melangkah maju. Pantulannya masih menangis. "Tanpa bayinya. Ini adalah takdirmu, Sekar," kata pantulan itu. "Kau akan kehilangan anakmu. Kau tahu itu. Kau hanya belum siap mengakuinya." Sekar mencengkeram dadanya. "Tidak, aku akan melindunginya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya." Pantulannya tersenyum sedih. "Kau bisa melindunginya dari musuh, tapi bisakah kau melindunginya dari takdir?" Sekar terdiam. Hatinya terasa berat. Namun, ia melihat bayi di pelukannya. Cahaya lembut dari tubuh bayi itu membuatnya sadar, ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang mempercayai takdir anaknya. Sekar menarik napas dalam. "Aku tidak akan takut. Aku akan menerima apapun yang terjadi, selama itu untuk kebaikan dunia ini." Cermin di hadapannya retak dan pecah. Sekar lulus ujian. Kini tinggal Ki Jali. Ia menatap bayangannya, yang tampak jauh lebih tua dan lelah.
Kau menghabiskan hidupmu mencari jawaban, kata pantulan itu. Tapi pada akhirnya, apa yang kau temukan? Kau hanya seorang lelaki tua yang kelelahan. Tidak ada tempat untukmu dalam takdir ini. Ki Jali menutup matanya. Aku tahu aku sudah tua. Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Tapi jika aku bisa membantu Sekar dan Jaya, jika aku bisa membantu bayi ini mencapai takdirnya, maka hidupku tidak sia-sia. Pantulannya tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang. Cermin terakhir retak dan pecah. Keheningan menyelimuti mereka. Pria berjubah putih itu mengangguk puas. Kalian telah melewati ujian cermin kebenaran. Sekarang, bersiaplah, karena ujian berikutnya akan lebih sulit. Di kejauhan, langit yang berwarna keemasan mulai berubah. Awan hitam mulai berkumpul. Ujian kedua telah menanti. Langit keemasan yang sebelumnya menenangkan kini berubah. Awan hitam berkumpul, menutupi cahaya. Udara terasa lebih berat, dan angin berhembus dingin. Jaya, Sekar, dan Ki Jali berdiri di hadapan pria berjubah putih. Setelah melewati ujian cermin kebenaran, mereka kini harus menghadapi rintangan berikutnya. Ujian kedua adalah ujian jembatan pengorbanan, kata pria itu. Untuk melewatinya, seseorang harus memilih siapa yang akan berkorban, dan siapa yang akan melanjutkan perjalanan. Jaya menyipitkan mata. Apa maksudmu? Tanpa menjawab, pria itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, tanah di hadapan mereka retak. Dari celah tersebut, muncul sebuah jembatan panjang yang menggantung di atas kegelapan tak berujung. Jembatan itu terlihat rapuh, dengan papan-papan kayu yang tampak bisa runtuh kapan saja. Di ujung jembatan, ada pintu bercahaya yang menjadi satu-satunya jalan keluar. Namun, ada sesuatu yang mengerikan. Di bawah jembatan, dari kegelapan yang menganga, terdengar suara-suara gemuruh. Sosok-sosok hitam bermata merah melayang di udara, seperti bayangan tanpa bentuk yang menunggu mangsa. Pria berjubah putih menatap mereka dengan serius. Hanya dua dari kalian yang bisa menyeberangi jembatan ini. Seseorang harus tinggal dan menghadapi kegelapan. Hening. Sekar langsung menggenggam erat bayinya. Aku tidak akan tinggal. Aku harus melindungi anakku. Jaya segera berdiri di depannya. Kalau begitu, aku yang akan tinggal. Kalian harus pergi. Ki Jali menggeleng. Tidak, biar aku saja. Aku sudah tua. Kalian masih punya masa depan. Ketiganya saling bertatapan. Tidak ada yang ingin meninggalkan yang lain. Namun, waktu mereka tidak banyak. Sosok-sosok hitam di bawah jembatan mulai naik perlahan, mendekati mereka. Cepat, kata pria berjubah putih. Jika kalian tidak memilih sekarang, jembatan itu akan runtuh, dan kalian semua akan jatuh ke dalam kegelapan. Jaya menatap Ki Jali dan Sekar. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mendorong Ki Jali ke jembatan. Pergilah! Bawa bayi itu ke seberang, teriaknya. Ki Jali tersentak. Jaya, tidak! Kau tidak bisa, jangan membantah. Pergi sekarang juga. Jaya berteriak, lalu mencabut pisaunya, bersiap menghadapi kegelapan yang mulai naik. Sekar menatapnya dengan air mata menggenang. Jaya, kau tidak perlu melakukan ini. Jaya tersenyum. Aku harus. Aku tidak bisa membiarkan kalian mati di sini. Kalian adalah satu-satunya harapan. Sekar menggigit bibirnya, lalu mengangguk. Dengan berat hati, ia berlari melewati jembatan bersama Ki Jali, membawa bayinya menuju pintu bercahaya. Di belakang mereka, Jaya berdiri tegap. Bayangan-bayangan hitam itu kini telah naik sepenuhnya, mengelilinginya dari segala arah. Namun, ia tidak gentar. Jaya mengangkat pisaunya, menatap mereka dengan tatapan penuh keberanian. Kalau kalian ingin menyentuh mereka, katanya pelan. Lalu ia tersenyum. Kalian harus melewati aku dulu. Dengan teriakan perang, ia menerjang ke arah kegelapan. Sekar menoleh ke belakang tepat sebelum melewati pintu. Dan yang terakhir ia lihat, adalah Jaya yang bertarung sendirian, dikelilingi kegelapan yang siap menelannya. Lalu, pintu bercahaya tertutup. Jaya menghilang. Sekar, Ki Jali, dan bayi yang masih dalam gendongan melangkah ke dalam ruang bercahaya setelah melewati jembatan pengorbanan. Namun, hati mereka terasa berat. Jaya telah tertinggal di belakang. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Sekar berbalik, matanya penuh kegelisahan. Namun, pintu bercahaya di belakang mereka telah menghilang. Tidak ada jalan kembali. Ki Jali menunduk, wajahnya penuh duka. Jaya tahu apa yang ia lakukan, dan dia memilih jalan itu. Sekar menggeleng. Tapi, jika kita tidak melanjutkan perjalanan ini, pengorbanannya akan sia-sia, Ki Jali memotong. Kita harus percaya padanya. Sekar menggigit bibirnya. Ia ingin menolak, ingin kembali,
Tetapi dalam hatinya, ia tahu Ki Jali benar. Mereka berdiri di dalam sebuah ruangan berbentuk kubah, dindingnya seperti terbuat dari cahaya yang berdenyut pelan. Di tengah ruangan itu, terdapat pintu terakhir, dihiasi dengan ukiran kuno yang bersinar samar. Dari balik pintu, terdengar suara yang dalam dan berwibawa. Selamat datang di ujian terakhir, pembawa cahaya. Ki Jali dan Sekar langsung berjaga. Tiba-tiba, dari tengah ruangan, cahaya berkumpul dan membentuk sosok berjubah putih yang berbeda dari sebelumnya. Ia jauh lebih tinggi, auranya jauh lebih kuat. Aku adalah penjaga gerbang cahaya, katanya. Untuk melewati pintu ini dan menyelesaikan perjalanan kalian, ada satu harga terakhir yang harus dibayar. Sekar menegang. Harga, apa? Sebuah pengorbanan terakhir. Sekar menelan ludah. Aku sudah kehilangan Jaya. Aku tidak akan kehilangan siapapun lagi. Namun, penjaga gerbang cahaya hanya menatapnya dengan tenang. Ini bukan tentang kehilangan orang lain. Ini tentang pilihanmu sendiri. Ki Jali menyipitkan mata. Jelaskan maksudmu. Penjaga itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, dua cahaya muncul di depan mereka. Di dalamnya, terdapat dua kemungkinan takdir bagi Sekar dan bayinya. Satu, pilihan pertama, bayinya akan tumbuh dengan kekuatan cahaya, mengalahkan kegelapan, tetapi ia harus menjadi anak yang tidak mengenal ibunya. Sekar harus pergi, meninggalkan dunia ini selamanya. Dua, pilihan kedua, Sekar tetap bersama bayinya, tetapi cahaya di dalam dirinya akan padam. Dunia akan kehilangan harapan, dan perlahan, kegelapan akan kembali. Hanya ada satu pilihan. Sekar terdiam, tangannya gemetar. Ini tidak adil. Ki Jali menunduk, menyadari bahwa takdir ini memang berat. Namun, dalam hatinya, Sekar sudah tahu jawabannya. Ia menatap bayi dalam dekapannya, wajah mungil yang tak tahu apa-apa tentang beban yang ia pikul. Air mata menggenang di mata Sekar, tetapi ia tersenyum. Kalau itu harga yang harus dibayar, aku rela menghilang. Ki Jali tersentak. Namun, Sekar sudah melangkah maju. Ia menatap bayinya untuk terakhir kali, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Maafkan ibu, dan jadilah cahaya bagi dunia ini. Penjaga gerbang cahaya mengangkat tangannya. Cahaya menyelimuti Sekar. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dan sang bayi mulai bersinar. Ruangan itu menjadi sunyi. Sekar telah menghilang. Bayi dalam gendongan Ki Jali kini bersinar terang, tubuh mungilnya memancarkan aura yang begitu kuat hingga menerangi seluruh ruangan. Ki Jali menatapnya dengan campuran haru dan kesedihan. Sekar, bisiknya. Penjaga gerbang cahaya menundukkan kepala. Pengorbanannya telah diterima. Kini, cahaya baru telah lahir. Saat itu juga, pintu bercahaya di depan mereka terbuka perlahan, mengungkapkan langit yang luas dan dunia yang telah berubah. Dunia yang sebelumnya muram kini mulai dipenuhi cahaya. Langit yang gelap perlahan menjadi biru kembali. Angin yang dingin kini terasa hangat. Pepohonan yang sempat layu mulai tumbuh subur. Dunia mulai pulih. Ki Jali menggendong bayi itu dengan penuh kasih, menyadari bahwa ia kini mengemban tugas baru. Namun, tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah. Langkah yang familiar. Ki Jali menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Dari balik sinar yang menyilaukan, muncul seseorang yang seharusnya tidak mungkin ada di sini. Jaya. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya robek, tetapi ia masih hidup. Mata mereka bertemu. Kalian benar-benar meninggalkanku begitu saja, ya, kata Jaya, tersenyum lelah. Ki Jali terkejut, tetapi kemudian tertawa kecil. Kau memang keras kepala, katanya. Jaya melangkah mendekat, menatap bayi yang kini bersinar dengan kekuatan luar biasa. Tatapan kerasnya perlahan melembut. Dia benar-benar istimewa, ya. Ki Jali mengangguk. Dia adalah harapan terakhir dunia ini. Jaya mengepalkan tangan, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, kita tidak bisa berhenti di sini. Ki Jali menoleh. Apa maksudmu? Jaya menatap pintu bercahaya yang masih terbuka. Sekar sudah berkorban untuk bayi ini, katanya. Sekarang, tugas kita adalah melindunginya, tidak peduli berapa banyak musuh yang masih menunggu di luar sana. Ki Jali tersenyum tipis. Kau benar. Jaya menatap bayi dalam gendongan Ki Jali, lalu mengulurkan tangannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi pedangnya. Dan aku akan menjadi perisainya, jawab Ki Jali. Bayi itu, yang kini bersinar semakin terang, menggenggam jemari Jaya. Langit di atas mereka menjadi lebih cerah. Era baru telah dimulai, langit biru membentang luas. Dunia telah berubah. Jaya dan Ki Jali berdiri di atas bukit hijau, menatap desa yang dahulu hancur kini kembali hidup.
Pepohonan tumbuh subur, sungai mengalir jernih, dan orang-orang yang dulu ketakutan kini kembali menjalani hidup dengan harapan baru. Di antara mereka, seorang bayi yang bersinar terang tumbuh menjadi anak kecil berusia 5 tahun. Namanya, Surya. Sejak ia lahir kembali dalam cahaya, Surya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Tumbuhan tumbuh lebih cepat di sekitarnya, luka-luka orang yang ia sentuh perlahan sembuh, dan kegelapan yang tersisa di dunia mulai lenyap sedikit demi sedikit. Namun, meskipun ia adalah titisan cahaya, Surya tetaplah seorang anak kecil. "Paman Jaya!" Kakek Jali, serunya riang sambil berlari ke arah mereka. Jaya, yang kini terlihat lebih matang dan bijaksana, mengangkat alis. "Hei, bocah. Kau sudah latihan hari ini?" Surya mengerucutkan bibir. "Latihan terus? Aku kan masih kecil." Ki Jali tertawa. "Kau bukan anak biasa, Surya. Cahaya dalam dirimu harus tetap dijaga." Surya mendengus kesal, tetapi matanya berbinar. Ia menatap jauh ke Cakrawala, ke dunia yang kini menjadi tanggung jawabnya. "Ibu pasti bangga padaku, ya?" tanyanya pelan. Jaya dan Ki Jali saling bertatapan. Rasa kehilangan masih ada di hati mereka, tetapi mereka tahu bahwa pengorbanan Sekar tidaklah sia-sia. Jaya mengacak rambut Surya dengan lembut. "Dia bukan hanya bangga. Dia selalu bersamamu, dalam setiap cahaya yang kau pancarkan." Surya tersenyum, lalu menatap matahari yang bersinar terang. Dunia telah kembali dalam keseimbangan. Namun, petualangan mereka belum berakhir. Jaya, Ki Jali, dan Surya kini memiliki tugas baru, menjaga agar cahaya tetap bersinar dan memastikan kegelapan tidak kembali. Mereka adalah pelindung dunia baru ini. Dan Surya adalah harapan terakhir umat manusia.